getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang verifikasi alat ukur sekunder. Yang akan kami jelaskan adalah pengertian kalibrasi dan verifikasi, tujuan kalibrasi dan verifikasi, dan juga syarat kalibrasi dan verifikasi, dan juga verifikasi laba ukur, verifikasi piwet volume, dan verifikasi piwet uret. Dan terakhir kesimpulannya. Yang pertama, pengertian kalibrasi dan verifikasi. Menurut ISO IEC Guide 17025 tahun 25 dan Vocabulary of International Metrology adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Sedangkan verifikasi adalah proses mengecek terhadap acuan standar untuk mengkonfirmasi bahwa alat sesuai dengan rentang dan spesifikasi khusus yang disediakan manufakturnya ataupun pembuatnya. Yang kedua, tujuan dari kalibrasi dan verifikasi. Tujuannya dilakukan program kalibrasi dan verifikasi adalah memberikan kepercayaan bahwa pengukuran yang dilakukan di laboratorium tersebut relevan dan tertelusur ke standar nasional ataupun internasional atau bahan acuan bersertifikat. Yang ketiga, syarat kalibrasi dan verifikasi. Ada 5 syarat kalibrasi dan verifikasi, yaitu yang pertama, ada standar acuan, yang kedua, alatnya berfungsi dengan baik, yang ketiga, personilnya kalibrasinya terlatih, yang keempat, terdapat metode kalibrasi, dan kelima, ruangan kalibrasi yang terkondisi. Selanjutnya adalah verifikasi laba ukur. Yang pertama, jangan lupa untuk mengidentifikasi atau menuliskan deskripsi laba ukur yang akan diverifikasi agar tidak tertukar dengan laba ukur yang lainnya. Deskripsinya yaitu kapasitasnya yaitu 100 mili dengan toleransi 0,10 mili, lalu suhu penunjukannya X 20 derajat Celcius dengan kelas penunjukan A dengan merek laba ukur yang akan diverifikasi yaitu Iwaki. Lalu ukur suhu ruang yaitu 27 derajat Celcius, lalu kelembapannya 71% RH dan juga tekanan darahnya 90 mP. 990 mB. Lalu metode verifikasi yang digunakan adalah LVA yang diadopsi dari BBIA. Selanjutnya, data hasil verifikasi laba ukur. Idealnya, pengulangan itu dilakukan sebanyak 7 kali atau ganjil. Di sini kita melakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan didapatkan data sebagai berikut. Untuk rata-rata suhu air sulingnya itu sebesar 27,8 derajat Celcius. Lalu timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo, timbang digital, dan juga untuk mendapatkan bobot air dalam satuan gram yaitu dengan cara mengurangkan bobot wadah plus air dikurangi dengan bobot wadah kosong. Dan skala uji laba takaran kita verifikasi itu adalah 100 mili. Jangan lupa untuk setiap pengulangan itu mengukur suhu air suling dan juga suhu ruang. Suhu ruang diukur menggunakan hygrometer digital thermo. Lalu untuk perhitungan hasil verifikasi laba ukur, yang pertama yaitu koreksi tabel S1 per E2 atau E2. Yaitu yang pertama dengan mengukur rata-rata suhu air suling yaitu 27,8 derajat Celcius, lalu dilihat dari tabel S1 yaitu 27. Tabel S1 dengan 0,8 itu ada di J dan juga 27 itu ada di angka 23 dan didapat hasil 4,68. Lalu koreksi tabel S1 per E2 ya sama dengan rumus uji skala yaitu 100 dibagi 1000 dikali nilai tabel S1 yaitu 4,68 dan didapatkan hasil 0,4680. Lalu selanjutnya itu adalah koreksi tabel E3 dengan rata-rata suhu ruangnya yaitu 26,8 derajat Celcius lalu dibulatkan menjadi 27 derajat Celcius
dengan tekanan udaranya itu 990 MB, dan dilihat dari tabel E3 yaitu sebagai berikut, yaitu minus 0,05. Lalu masukkan minus 0,05 dengan koreksi tabel E3, itu rumusnya skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, yaitu 100 dibagi 1000 dikali minus 0,05, dan didapatkan hasil minus 0,0050. Selanjutnya, perhitungan untuk selanjutnya yaitu untuk hasil verifikasi laba ukur dengan rata-rata bobot air, dengan bobot airnya dijumlahkan semua lalu dibagi 5, didapatkan hasil 99,51282 gram. Dengan koreksi tabel E1 per E2 yaitu 0,4680, lalu koreksi tabel E3-nya minus 0,0050. Terus lalu kita cari volume air dengan rumus rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3, yaitu masukkan angka 99,51282 ditambah 0,4680 ditambah minus 0,0050, didapatkan hasil 99,97582. Lalu untuk pengukuran toleransi dengan memakai tanda mutlak, dengan rumus tanda mutlak volume air minus skala uji, lalu masukkan angka 99,97582 dikurangi 100, dan didapatkan hasil toleransinya itu 0,02418. Pertama, pakai dulu APD, lalu jangan lupa siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, bersihkan laba ukur yang akan diverifikasi dan juga pastikan laba ukur dalam keadaan baik. Kemudian, bilas bagian dalam labu yang akan diverifikasi dengan alkohol. Lalu bagian luarnya dilap menggunakan tisu. Kemudian keringkan dengan hair dryer dan pastikan bagian dalam dan bagian luar dari laba ukur kering, serta jangan pegang langsung dengan tangan ya. Kemudian timbang bobot kosong laba ukur beserta tutupnya. Dan jangan lupa dicatat ya. Kemudian isi laba ukur dengan air suling sampai di atas tanda tera, kurang lebih 1 cm di atas tanda tera. Kemudian diseka menggunakan tisu. Kemudian dihimpitkan sampai tanda tera. Ingat ya, mata harus sejajar dengan tanda tera. Kemudian timbang bobot laba ukur plus air suling beserta tutupnya dan catat bobotnya. Lalu catat juga suhu ruang dan suhu air sulingnya. Kemudian lakukan pengulangan, idealnya sebanyak 7 kali atau ganjil. Di sini kita akan melakukan sebanyak 5 kali. Untuk pengulangannya, buang sedikit air suling pada laba ukur, kemudian isikan kembali laba ukur dengan air suling sampai di atas tanda tera. Selanjutnya, diseka menggunakan tisu, lalu himpitkan. Mata harus sejajar dengan tanda tera ya. Selanjutnya, timbang bobot laba ukur plus air suling yang kedua dan jangan lupa catat bobotnya. Catat juga suhu ruang dan suhu air sulingnya.
Oke, sekarang kita masuk ke verifikasi buret. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Sebelum memasuki cara kerja, identifikasi terlebih dahulu buret yang akan diverifikasi. Termasuk catat data kondisi lingkungan. Setelah itu kita memasuki cara kerja. Pertama-tama, buret dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, Erlenmeyer sebagai penampung air juga dibersihkan. Dan setelah itu dikeringkan. Erlenmeyer ditimbang dan dicatat sebagai bobot kosong. Buret yang akan diverifikasi diisi dengan Aquades sampai kurang lebih 1 cm di atas skala 0. Dan pastikan gelembung telah hilang sebelum diseka. Buret diseka dengan tisu dan dihimpitkan sampai skala 0. Kemudian, Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama sampai meniskus tepat pada skala uji yang pertama, yaitu 10 mili. Erlenmeyer yang telah terisi Aquades ditimbang dan dicatat bobotnya. Setelah itu, suhu Aquades diamati dan dicatat. Untuk skala uji 10 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan langkah kerja yang sama. Setelah pengulangan sebanyak 5 kali pada skala uji 10 mili, selanjutnya adalah skala uji 25 mili. Sama halnya pada pengujian skala uji 10 mili, maka skala uji 25 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Untuk skala uji yang terakhir, yaitu skala uji 50 mili, diwajibkan untuk menghitung delivery time, sehingga digunakan stopwatch. Waktu alir dihitung mulai dari skala 0 sampai terakhir pada 50 mili. Berikut data identifikasi verifikasi buret. Merek alatnya yaitu Duran dengan deskripsi kapasitas 50 mili, toleransi 0,10 mili, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, kelas penunjukan B, dan skala terkecil alat 0,1 mili. Tempat verifikasinya yaitu di laboratorium verifikasi alat ukur, dengan suhu ruang 26,4 derajat Celcius, kelembaban 73% RH, dan tekanan udara 990 mb. Berikut data hasil verifikasi buret. Timbangan yang digunakan yaitu meter Toledo dengan suhu air suling 26 derajat Celcius. Yang pertama yaitu skala uji 10 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, sehingga didapat data-data seperti berikut. Lalu yang kedua dengan skala uji 25 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali juga dan didapat data-data seperti berikut. Lalu yang terakhir, dengan skala uji 50 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali juga, didapatkan data-data seperti berikut serta didapatkan delivery time.
Berikut perhitungan hasil verifikasi buret dengan skala uji 10 mili. Pada koreksi tabel S1 dan E2, rata-rata suhu air suling 26 derajat Celcius, sehingga nilai tabel S1 4,20. Lalu kita hitung koreksi tabel S1 dan E2 dengan rumus uji skala per 1000 dikali nilai tabel S1, sehingga diperoleh hasil 0,0420. Lalu, pada koreksi tabel E3, rata-rata suhu ruang yaitu 26,4 derajat Celcius dan tekanan udara 990 MB, sehingga nilai tabel E3 min 0,04. Lalu kita hitung koreksi tabel E3 dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, sehingga diperoleh hasil min 0,0004. Lalu, dari data sebelumnya, diperoleh rata-rata bobot air sebesar 9,9381 gram. Sehingga, jika dihitung volume air dengan rumus rata-rata bobot air, ditambah koreksi tabel S1, ditambah koreksi tabel E3, diperoleh hasil 9,9797. Lalu nilai toleransinya dengan rumus mutlak volume air dikurang skala uji, diperoleh hasil 0,0203. Lalu selanjutnya perhitungan hasil verifikasi buret dengan skala uji 25 mili. Pada koreksi tabel S1 dan E2, rata-rata suhu air suling 26 derajat Celcius, sehingga nilai tabel S1 4,20. Lalu kita hitung koreksi tabel S1 dan E2 dengan rumus yang sama, yaitu uji skala per 1000 dikali nilai tabel S1, sehingga diperoleh hasil 0,1050. Lalu, pada koreksi tabel E3, rata-rata suhu ruang 26,4 derajat Celcius dan tekanan udara 990 MB, sehingga nilai tabel E3 min 0,04. Lalu kita hitung koreksi tabel E3 dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, sehingga didapat hasil min 0,001. Didapatkan pada skala uji 25 mili, rata-rata bobot air yaitu 24,9856 gram. Sehingga volume airnya dengan rumus seperti sebelumnya didapatkan 25,0896 dengan nilai toleransi 0,0896. Lalu selanjutnya perhitungan hasil verifikasi buret dengan skala uji 50 mili. Pada koreksi tabel S1-E2, rata-rata suhu air suling 26 derajat Celcius, sehingga nilai tabel S1 4,20. Lalu kita hitung koreksi tabel S1 dan E2 dengan rumus uji skala per 1000 dikali nilai tabel S1, sehingga diperoleh hasil 0,2100. Lalu koreksi tabel E3 dengan rata-rata suhu ruang 26,4 derajat Celcius dan tekanan udara 990 MB, sehingga nilai tabel E3 min 0,04. Lalu kita hitung koreksi tabel E3 dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, sehingga diperoleh hasil min 0,002. Rata-rata bobot air pada skala uji 50 mili yaitu 49,9365 gram. Sehingga volume airnya didapatkan yaitu 50,1445 dengan toleransi 0,1445 dan rata-rata waktu alirnya yaitu 51,40 detik.
bobot piala gelas kosong yang telah dicuci dan dibilas menggunakan alkohol lalu dikeringkan. Catat bobot piala gelas kosong pada tabel yang sudah disediakan. Pipet dibilas menggunakan air suling minimal 2 kali. Ambil air suling sampai melebihi tanda tera, lalu dilepaskan bulb dan ditahan menggunakan jari, lalu diseka dan dihimpitkan dengan membuka dan menutup jari secara cepat sampai tanda tera. Siapkan stopwatch dan pindahkan air suling yang telah dipipet tadi ke dalam piala gelas yang telah ditimbang bobot kosongnya. Catat delivery time pada tabel yang sudah disediakan. Timbang piala gelas yang sudah berisi air suling tadi. Dicatat bobotnya pada tabel yang sudah disediakan. Hitung bobot air dengan mengurangi bobot wadah plus air dengan bobot wadah kosong. Catat suhu dan kelembaban udara lalu tulis pada tabel. Catat suhu air suling lalu tulis juga pada tabel. Kegiatan diulangi sebanyak 5 kali atau dalam jumlah ganjil dimulai dari memipet air suling. Untuk pengulangan kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu menimbang bobot piala gelas kosong lagi, karena bobot piala gelas kosong untuk pengulangan kedua, ketiga, dan seterusnya diambil dari bobot piala gelas plus air dari pengulangan sebelumnya, seperti pada tabel berikut ini. Sekarang kita sampai ke bagian kesimpulan. Pada praktikum kalibrasi dan verifikasi alat ukur sekunder, didapatkan data sebagai berikut. Untuk verifikasi labu ukur, didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680. Nilai koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0050. Volume air sebesar 99,9758 mili. Toleransi sebesar 0,0242, sehingga dapat disimpulkan bahwa labu ukur memenuhi persyaratan kelas A menurut tabel AS 2164-1978 dan terverifikasi layak untuk dipakai. Berikut adalah tabel AS 2164-1978. Berikutnya, untuk verifikasi pipet volumetri, didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680. Nilai koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0005.
volume air sebesar 10,5450 mili. Toleransi sebesar 0,0545. Rata-rata waktu alir sebesar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pipet volumetri memenuhi persyaratan kelas B menurut tabel AS 2166-1978 dan terverifikasi layak untuk dipakai. Berikut adalah tabel AS 2166-1978. Selanjutnya, untuk verifikasi buret, skala uji 10 mili didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,0420. Nilai koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0004. Volume air sebesar 9,9797 mili. Toleransi sebesar 0,0203. Untuk skala uji 25 mili, didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,1050. Nilai koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0010. Volume air sebesar 25,0896 ml. Toleransi sebesar 0,0896. Untuk skala uji 50 mili, didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,2100. Nilai koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0020. Volume air sebesar 50,1445 mili. Toleransi sebesar 0,1445. Rata-rata waktu alir sebesar 51,40 detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buret memenuhi persyaratan kelas B menurut tabel AS 2165-1978 dan terverifikasi layak untuk dipakai. Berikut adalah tabel AS 2165-1978. Sekian dan terima kasih.